Kesehatan Jokowi disorot, PSI, bukan alasan batal daftar calon ketua umum, masih bisa gabung anggota. Iya ya Pak Jokowi makin rame ini Mas Edsu. Saya pikir kemarin dengan kemunculannya di hari ulang tahunnya ya pada hari Sabtu 21 Juni itu kemudian orang jadi oh setelah lama tidak muncul inilah Jokowi sekarang gitu saja begitu. Mungkin dia sakit tapi itu. Tapi ternyata justru spekulasi ini bertambah liar gitu. Dan kemudian juga media-media yang bahkan media pro Jokowi begitu ya, sekarang mulai memberitakan begitu tentang berbagai spekulasi penyakit tersebut gitu. Dan juga unggahan dari Dokter Tifa itu juga rame Mas Ersu, yang tadinya misalnya banyak sekali dia diolok-olok, dan kemudian kalau kita melihat ini musuh Dokter Tifa kan memang banyak sekali karena dia sangat kritis gitu ya dari sejak beberapa tahun yang lalu begitu. Tapi sekarang itu malah justru banyak sekali yang mengutip pernyataannya, unggahannya begitu. Orang mulai melihat melek yang tadinya memang setiap kali dia mengunggah itu Mas Ersu betul-betul yang dari pendukung Jokowi atau buzzer Jokowi itu kata-katanya itu nggak proper sama sekali ya untuk dibaca atau disebutkan gitu, karena memakai kata-kata yang sangat kasar dan jorok. Tapi sekarang tampaknya itu mulai berkurang saya lihat di akun Dokter Tifa, dan kemudian malah dibahas mengenai apa yang terjadi pada Jokowi, karena dia memang selalu membahas soal itu, dan dia juga menyatakan walaupun berseberangan tapi sebagai dokter dia melakukan hal yang profesional, yaitu walaupun bukan pasiennya atau walaupun dia tidak bisa menyentuh, tapi berbagai ciri-ciri yang ada pada Jokowi saat ini begitu. Apalagi saya pun setuju dalam hal ini dengan Dokter Tifa, yaitu karena agresif sekali begitu ya perubahannya begitu Mas Ersu, cepat sekali perubahannya dari sejak tanggal Jokowi muncul ketika dia membahas begitu ya, membahas soal dia memberikan keterangan gitu maksudnya kepada media tanggal 23 Mei, dan kemudian sekarang 1 bulan kemudian itu perubahannya sangat-sangat drastis. Apakah itu yang menjelaskan mengapa kemudian Joko Widodo ini tidak jadi maju menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia? Karena apa? Karena sebelumnya kan memang dikabarkan bahwa Jokowi itu akan maju untuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Dan pada waktu itu dia ketika sebelumnya kan Jokowi juga gadang-gadang dia menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, tapi ketika kemudian ditanya oleh wartawan dia menyatakan saya di PSI saja. Dan soal dia akan jadi Ketua Umum PSI ini kan juga menurut Sekjen PSI pada waktu itu Raja Juli Antoni ketika dia berkunjung ke Solo dan dia menanyakan kesiapannya dari Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PSI, pada waktu itu dikatakan bahwa Jokowi sedang menimbang-nimbang dengan sangat serius. Nah, tapi kalau sekarang kemudian dia memutuskan tidak maju dan menyerahkan jabatan Ketua Umum PSI itu ke Kaisang, tentu jadi tanda tanya buat kita, apa kalkulasi politiknya? Apakah betul-betul ini semata-mata ada pertimbangan kalkulasi politik atau ada kaitannya dengan kesehatannya Jokowi? Karena Jokowi ini kan sekarang memang kelihatan sekali kalau dia banyak menanggung beban ya. Nggak mungkin juga anak sama bapak saling berkompetisi. Saya sudah berkomunikasi dengan beliau. Saya sudah 1 minggu ini di Solo dan baru saja tadi mendarat pukul 3 tadi. Mengenai beliau akan menjadi ketua umum atau tidak, itu sudah kami obrolkan di seminggu terakhir ini. Dan nggak mungkin juga anak sama bapak saling berkompetisi. Yang saya yakinkan kepada beliau adalah satu, berilah kesempatan kepada anak muda. Anak muda itu bukan pemimpin masa depan, anak muda itu pemimpin masa kini. Tadi kan sudah dibocorkan kalau Kang Ayah tidak akan jadi ketum, tapi apakah mungkin besok atau mungkin setelah Mas terpilih nanti, misal terpilih, ternyata Kang Ayah akhirnya resmi masuk PSI, Mas? Tadi kan sudah dibocorkan sedikit. Terima kasih. Masuk atau tidak mungkin bisa ditanyakan langsung ke
beliau aja. Kan akses ke beliau kan gampang, sekarang tinggal ke Solo bisa langsung ditanyakan. Saya kan tidak bisa mewakili beliau. Sebelumnya kan Jokowi kelihatannya memang berancar-ancar dia setelah tidak menjadi presiden itu dia ingin menjadi ketua umum partai politik, dan itu kan pernah terungkap dari penjelasan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto bahwa Joko Widodo pada waktu itu melalui seorang mantan menteri itu menyampaikan bahwa dia ingin menjadi ketua umum PDIP, dan ini yang oleh Ibu Mega kemudian direspon yang tadinya saya sudah ingin pensiun, begitu tahu ada yang ingin ngambil alih PDIP ya dia maju lagi. Itu yang disampaikan oleh Ibu Megawati. Dan kemudian juga Pak Jokowi sempat dikait-kaitkan dengan Golkar. Dia bersama dengan Gibran bahkan pada waktu itu dikabarkan akan bergabung dengan Golkar. Ternyata walaupun Golkar itu kemudian dipimpin oleh kroninya, oleh proksinya yakni Bahlil Lahadalia, ternyata baik Pak Jokowi dan juga Gibran juga tidak jadi bergabung dengan Golkar. Jadi mereka ini sekarang partyless ya, tidak punya partai. Kalau Pak Jokowi masih ingin terus cawe-cawe terus dalam pemerintahan, makanya paling smooth ya dia harus mempunyai partai. Benar PSI ini kalau toh dipimpin oleh Kaisang itu bisa disebut sebagai partainya Pak Jokowi, karena PSI sendiri kan mengusung jargonnya Jokowisme, walaupun kita nggak paham apa yang dimaksud dengan Jokowisme itu. Tetapi kalau kemudian dia menyerahkan ini sepenuhnya kepada Kaisang, apakah kemudian PSI ini bisa jadi partai yang diperhitungkan gitu masuk di parlemen dan bisa bicara di pentas nasional? Pada waktu Kaisang yang menjadi ketua umumnya dan bapaknya masih menjadi presiden saja, partai itu tidak bisa masuk ke parlemen ya, gagal masuk parlemen. Apalagi kalau sekarang Pak Jokowi sudah tidak lagi ada di tampuk kekuasaan. Jadi yang PSI itu dia akan bertarung seperti partai-partai lainnya, bahkan bukan seperti partai yang lain yang dalam kekuasaan, dia ada di luar kekuasaan, dan itu rasanya akan sangat berat ya. Sudah ditopang oleh kekuasaan saja, dibantu oleh aparat penegak hukum dan sebagainya, mereka tidak bisa lolos ke parlemen, apalagi sekarang ini Pak Jokowi sudah tidak lagi berkuasa. Enggak, yang di P3 saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi. Banyak calon yang sudah berdagang, banyak sekali. Saya di PSI aja. Berarti di luar PSI nggak ada partai lain yang dipertimbangkan di luar PSI? Ya nggak tahu, di PSI pun juga dicalonkan juga belum. Katanya pulang dari Vatikan. Ya ini si Babe nih, babenya Wapres kan, tiba-tiba kena alergi berat. Ya dari foto yang kita lihat yang ditampilkan media massa gitu ya, sebagian malah footage itu datang dari Solo misalnya gitu. Itu ada apa namanya, ya biasanya alergi kan sebentar ya, biasa kan kita ada alergi kena biduran gitu ya, gatel, kita makan cetirizine hilang. Ini sampai moon face gitu aja. Kira bukan alergi ya, ada semacam itu psikosomatis. Jadi kalau alergi itu kan dia kimia tuh. Ini psikosomatik artinya gangguan kejiwaan itu tidak bisa. Oh bisa disebut gangguan udah? Ya gangguan kejiwaan tidak mampu untuk diatasi oleh tubuh. Oke, sehingga direspon dengan cara seperti itu. Nah, kita mulai lihat bagaimana misalnya ketagihan Pak Jokowi terhadap kamera itu akhirnya mencandu terus-menerus. Pada saat dia mencandu, yang terjadi justru adalah efek negatifnya kan. Dia mesti layani, mesti seolah-olah ya silahkan. Pada saat yang sama anaknya dipersekusikan oleh netizen kan. Jadi itu yang terjadi. Jadi saya bisa bayangkan misalnya, ini hipotesis saja. Mungkin seminggu sekali keluarga itu makan malam bersama, sambil saling menduga apa yang akan terjadi. Nah, Presiden sebagai kepala keluarga harus menerangkan, tetapi dia tidak mungkin menerangkan sesuatu yang tidak ada di media massa. Jadi sebetulnya ketegangan psikologi itu yang menyebabkan kan sistem tubuh kita itu, kalau tubuhnya tidak kuat, sistem apa namanya itu, imunnya, kekebalan tubuhnya, bukan imunnya itu hormon fisiologisnya, stresor. Oke.
dia mesti diatasi secara kimia, misalnya minum Xanax atau minum Prozac itu obat penenang. Nah kelihatannya sudah pernah dipakai dan itu udah kebal. Udah kebal. Karena kita mesti duga bahwa Pak Jokowi itu ada ketegangan psikologi luar biasa tuh. Kan dia semakin tenang, itu Kenapa? artinya dia. Kan dia turun dengan jumawa, bisa ngantarkan presiden baru, anaknya juga, menterinya banyak banget di kabinet, kenapa dia harus depresi? Setelah dia turun itu tidak berhenti dugaan negatif terhadap perilaku beliau selama memerintah, dan itu menyakitkan. Kemudian kulit sebagai sebuah pengadilan. Kulit itu saksi. Dalam Islam, ia akan bersaksi pada hari pembalasan, sebagaimana yang tertulis pada beberapa ayat Al-Quran. Dalam ilmu psikosomatik, ia bisa mulai bersaksi sejak hari ini, diam-diam, perlahan, namun pasti. Saya selalu percaya kebenaran jika tidak keluar dari mulut, akan keluar dari kulit, akan keluar dari penampilan tubuh. Apa yang disembunyikan oleh birokrasi, oleh polisi akan dimuntahkan oleh tubuh. Apa yang ditutup oleh narasi akan dibongkar oleh fisik biologi. Ketika seseorang manusia terlalu lama memakai topeng, kulitnya akan mulai menyesuaikan. Wajah menjadi topeng yang permanen, gerak otot menjadi sinyal palsu. Dalam psikologi politik, ia disebut pseudologia fantastika. Ketika kebohongan dipelihara hingga ia menjadi bagian dari identitas, maka tubuh yang sesuai dengan nur ilahiyahnya akan mulai mengusirnya. Sistem imun mulai meragukan dirinya sendiri. Inilah awal dari keruntuhan internal. Kondisi Bapak membaik, sedang proses pemulihan, dan kalau memang secara visual kita bisa lihat ya, kulit Bapak memang agak berubah. Tapi secara fisik memang secara fisik oke, beliau nggak ada masalah. Beliau sangat-sangat sehat walafiat. Dan tidak ada penyakit lain selain alergi, Bapak? Gimana? Tidak ada penyakit selain alergi, Bapak? Nggak ada, nggak ada. Memang secara medis disampaikan dokter ke kami juga, alerginya beliau itu menyebabkan adanya peradangan. Tapi saat ini proses pemulihannya mulai membaik, sangat membaik. Peradangannya di kulit, terutama di wajah ya, Dan? Iya. Kalau autoimun itu, Dan, beberapa banyak yang menyebut kalau Bapak itu autoimun. Autoimun? Iya. Nah itu mungkin dokter nanti yang lebih detail menjelaskan. Kalau di momen ulang tahun ini kemarin ada acara apa aja, nih? Mungkin apakah ada acara keluarga juga di dalam? Mungkin. Kemarin kebetulan adik-adik Bapak, ya, adik-adik Ibu datang. Itu jawaban terhadap berbagai spekulasi oleh netizen dan juga oleh media. Tapi kemudian orang terus menyorot begitu, Mas Hirsu. Saya heran, sudah 2 hari dari sejak peristiwa penampakan atau penampilan Jokowi tersebut, ini masih tetap luar biasa. Dia penampakan secara fisik ya, karena dia seperti menghilang gitu kan. Pada tiap hari ada, dan dia juga menolak untuk diajak foto bersama. Itu kan masyarakat meminta foto Pak Jokowi tapi kemudian pamit begitu juga dengan alat yang terpasang di perutnya yang sepertinya berbentuk kotak memanjang, itu juga ditanyakan gitu. Nah ini yang kemudian dibahas oleh Dr. Tifa. Saya menemukan pertanyaan dari netizen soal itu ya, Mas Hirsu, dan kemudian ini pernyataan dari Dr. Tifa begitu. Jadi netizen menanyakan, apa itu Bu Dokter, apa kira-kira alkes apa yang dipasang di sekitar perut? Dia menanyakan seperti itu. Kemudian dijawab oleh Dr. Tifa, dan ini kemudian banyak ditulis atau disadur oleh media begitu, Mas Hirsu. Dia menjawab seperti ini. Pertanyaan netizen, Doktif, yang di perut Pak Jokowi itu alkes apa? Kemudian dia mengatakan, kalau melihat dari tanda dan gejala yang sama-sama kita lihat praktis sejak bulan April 2025 hingga sekarang, dan saya akses adalah penyakit autoimun agresif, maka dugaan saya itu adalah CAPD. CAPD ini adalah alat untuk cuci darah mandiri begitu. Ini adalah asesmen dari seorang dokter atas pertanyaan para netizen. Klaim alergi kulit dari ajudan Pak Joko Widodo tidak konsisten secara ilmiah berdasarkan dari durasi, onset, tanda dan gejala serta perkembangannya. Manifestasi kulit Pak Joko Widodo lebih konsisten dengan penyakit autoimun atau kondisi imun kronik
bukan alergi kulit biasa. Faktor stres kronik, konflik batin, dan kemungkinan beban kebenaran yang disembunyikan bisa memicu ekspresi imun abnormal ini. Maka, pendekatan spiritual disarankan agar tubuh yang menolak ketidaksesuaian antara jiwa dan tindakan dan kulit menjadi saksi diam penderitaan itu bisa disembuhkan. Jadi, bukan kami yang menghukummu, tubuhmu lah yang sudah memulai sidangnya, dan kulitmu adalah notulennya. Kebenaran tidak bisa ditahan selamanya. Jika ia tidak keluar dari mulut, ia akan keluar dari luka. Kondisi kesehatan mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi disorot lantaran alergi kulit yang dialaminya. Namun, kondisi kesehatan Jokowi ini bukan alasan mantan Presiden RI tersebut batal mendaftar calon Ketua Umum PSI. Diketahui, nama Jokowi menjadi salah satu nama yang digadang-gadang bakal menjadi Ketua Umum PSI. Namun hingga hari terakhir pendaftaran calon Ketua Umum PSI, Jokowi tidak mendaftar. Menurut Ketua Steering Komite Kongres Partai Solidaritas Indonesia PSI Andi Budiman, batalnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSI tidak ada kaitannya dengan kondisi kesehatan. Pernyataan ini disampaikan Andi menanggapi spekulasi yang mengaitkan kondisi Jokowi yang sedang dalam masa pemulihan kesehatan dengan keputusannya untuk tidak mendaftar sebagai calon Ketua Umum PSI. Enggak ada kaitannya. Sehat, lagi masa recovery kok, kata Andi, saat ditemui di kantor PSI, Jakarta, Selasa tanggal 24 Juni tahun 2025. Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia PSI, Jawa Tengah, Antonius Yogo Prabowo menambahkan, keputusan Jokowi lebih didasari oleh keengganannya untuk bersaing secara politik dengan anaknya sendiri, Kaesang Pangarep, yang kini menjabat sebagai Ketua Umum PSI. Mungkin ada pertimbangan yang lain. Mas Kaesang kemarin menegaskan bahwa tidak mungkin bapak sama anak berkompetisi di kompetisi yang sama. Kami tidak dalam ranah mengaitkan antara gerahnya bapak, sakitnya bapak dengan pendaftaran ketum, ungkap Yogo seperti dikutip tribunkaltim.co dari kompas.com. Sorotan kesehatan Jokowi jadi sorotan. Kondisi kesehatan Jokowi memang sempat menjadi sorotan publik. Ajudan Presiden ke-7 RI, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, mengungkapkan bahwa Jokowi mengalami peradangan kulit akibat alergi, yang membuat penampilannya tampak berbeda saat tertangkap kamera. Sedang proses pemulihan. Secara visual kita bisa lihat bapak memang agak berubah. Secara fisik oke, tidak ada masalah. Secara medis disampaikan alergi beliau menyebabkan peradangan. Tapi saat ini pemulihannya mulai membaik, ujar Syarif saat ditemui, Minggu tanggal 22 Juni tahun 2025. Syarif juga mengonfirmasi bahwa peradangan tersebut terutama terjadi di area wajah. Mengenai isu autoimun yang berkembang di publik, ia menegaskan bahwa itu merupakan ranah dokter untuk menjelaskan lebih lanjut. Masih terbuka opsi gabung anggota. Ia menegaskan bahwa opsi bagi Jokowi untuk bergabung sebagai kader PSI tetap terbuka, meskipun tidak mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum. Menurut dia, Jokowi sebagai tokoh bangsa punya pertimbangan tersendiri untuk bergabung atau tidak. Bergabung atau tidak kita hormati keputusan beliau, imbu dia. Ia menambahkan, PSI tetap menempatkan Jokowi sebagai sosok penting dan inspiratif bagi arah perjuangan partai. Bahkan, kata dia, PSI menganggap Jokowi sebagai mentor politik. Itu tidak akan mengubah apapun pandangan kami terhadap Pak Jokowi yang tetap menganggap Pak Jokowi sebagai mentor kami. Orang yang kami hormati dalam visinya untuk membangun Indonesia, ujar Andi seperti dikutip tribunkaltim.co dari kompas.com. Tetapkan 3 calon ketua umum. Dalam Kongres PSI yang akan digelar pada tanggal 19 Juli tahun 2025 di Solo, 3 nama resmi ditetapkan sebagai calon ketua umum, yakni Ronald Ariston Sinaga, Kaesang Pangarep, dan Agus Mulyono Herlambang. Ketiganya telah memenuhi syarat dukungan minimal dari struktur partai dan kini tengah memasuki masa kampanye hingga pemilihan raya dilakukan oleh anggota partai. Setelah penetapan pada hari ini, ketiga caketum memiliki waktu untuk menyampaikan visi dan misinya selama masa kampanye pada tanggal 19 Juni hingga tanggal 11 Juli tahun 2025. Kemudian pada tanggal 12 Juli hingga tanggal 19 Juli tahun 2025, dimulai masa pencoblosan oleh kader PSI secara daring.
Kongres PSI sendiri akan diselenggarakan di Kota Solo pada tanggal 19 Juli tahun 2025. Kami berikan kesempatan untuk melakukan kampanye ataupun sosialisasi penyampaian visi-visi dalam berbagai cara. Kami berikan kebebasan kepada ketiga kandidat untuk menggunakan berbagai platform, metode untuk penyampaian visi-visi kepada seluruh anggota Partai PSI, ujar Sekretaris Steering Komite Kongres PSI, Benediktus Papa. Pemilu Raya. Adapun pemilu raya disebut sebagai forum terbuka untuk memilih ketua umum dan juga menunjukkan bahwa PSI bukanlah partai politik yang dimiliki keluarga atau elit tertentu. Pemilu raya akan menjadi awal bagi PSI untuk menjadi partai super terbuka, yaitu sebuah partai yang dimiliki oleh semua anggota, bukan partai milik keluarga atau elit tertentu, kata Wakil Ketua Umum PSI, Andi Budiman lewat keterangannya. Pemilihan Ketua Umum PSI akan menggunakan konsep one man, one vote, atau satu anggota untuk satu suara. Andi mengatakan, pemilu raya merupakan bagian dari transformasi politik PSI yang ingin terus menyesuaikan keinginan masyarakat, terutama anak muda. PSI ingin anak muda ikut berpartisipasi secara langsung dalam menentukan arah politik ke depan. Momentum ini akan menjadi sejarah penting bagi kami untuk membangun sebuah tradisi politik baru, kata Andi seperti dikutip tribunkaltim.co dari kompas.com. Prabowo dan Gibran dijadwalkan hadir. Kongres Nasional pertama PSI akan digelar 19–20 Juli tahun 2025 di Kota Solo, Jawa Tengah. Dikutip tribunkaltim.co dari kompas.com, kongres ini akan menjadi momentum penting dalam menentukan arah dan kepemimpinan partai ke depan. Ketua DPW PSI Jawa Tengah, Antonius Yogo Prabowo, menyampaikan bahwa acara ini rencananya akan dibuka oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan ditutup oleh Presiden RI Prabowo Subianto, jika tidak ada perubahan agenda. Tanggal 19 dan tanggal 20 Juli di Solo. Mas Gibran diundang sebagai pembuka, dan penutupannya direncanakan oleh Pak Prabowo. Masih menunggu konfirmasi final, ujar Antonius, Selasa tanggal 24 Juni tahun 2020.